Pernahkah kalian berpikir mengapa ketika mobil mengerem mendadak, penumpang dalam mobil terdorong ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Vegi Aryani. Hari ini kita akan belajar materi fisika tentang hukum Newton. Yang akan kita bahas hari ini ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yuk kita simak penjelasannya. Untuk pembahasan pertama, kita akan bahas hukum Newton 1. Nah, bunyi dari hukum Newton 1 adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Loh, maksudnya kayak gimana sih? Nah, resultan gaya di sini adalah jumlah gaya. Jadi, ketika jumlah gayanya sama dengan 0, artinya tidak ada gaya yang mempengaruhi pada benda tersebut. Jadi, ketika benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Dan ketika benda itu bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, benda diam. Kemungkinan yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, contohnya, di sini ada sebuah gelas yang berada di atas meja. Dia akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mengenainya. Kemudian contoh lain, di sini ada sebuah mobil yang berjalan. Kemudian di depannya ada mobil lagi. Otomatis mobil tersebut akan mengerem mendadak. Nah, ketika mengerem, benda yang berada di atas mobil dan orang-orang yang ada di mobil otomatis akan terdorong ke depan. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka sedang mempertahankan posisi awalnya, yaitu bergerak. Selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Nah, bunyi dari hukum Newton 2 ialah jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F per M, yang dimana F-nya adalah resultan gaya dengan satuan Newton, M-nya adalah massa dengan satuan kilogram, dan A-nya adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contohnya, di sini ada lemari A dan lemari B. Lemari A didorong dengan gaya sebesar 100 Newton dan lemari B didorong dengan gaya sebesar 300 Newton. Manakah yang akan lebih cepat sampai? Jawabannya tentu lemari B, karena gaya berbanding lurus dengan percepatan. Artinya, semakin besar gayanya, maka akan semakin besar juga percepatannya. Contoh lain, di sini ada lemari A yang memiliki massa sebesar 50 kg dan lemari B yang memiliki massa sebesar 20 kg. Kemudian, kedua lemari tersebut didorong dengan gaya yang sama besar, yaitu 100 Newton. Manakah yang akan lebih cepat sampai? Tentu jawabannya yang B, karena massa berbanding terbalik dengan percepatan. Semakin besar massanya, maka semakin kecil percepatannya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal tentang hukum Newton 2. Nah, di sini soalnya terdapat bola besi dengan massa 100 kg
yang digelindingkan pada permukaan. Percepatan yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya benda. Nah, yang diketahuinya di sini ada massa sebesar 100 kg, kemudian percepatan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakannya adalah gaya atau F. Kita akan menggunakan persamaan dari hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A. Massanya 100 dikali percepatannya 9,8. Jadi 100 dikali 9,8 hasilnya 980 Newton. Jadi besar gaya pada benda tersebut adalah 980 Newton. Selanjutnya kita akan membahas hukum Newton 3. Bunyi dari hukum Newton 3 adalah jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Min di sini artinya berlawanan arah. Seperti itu ya. Contohnya ialah saat kita mendayung perahu. Nah, kita coba perhatikan ya. Ketika kita mendayung ke arah belakang, maka perahu tersebut akan bergerak ke arah depan. Nah, F aksi atau gaya aksi yang kita berikan ke arah belakang melalui dayungan itu akan memberikan reaksi. Reaksinya adalah perahu tersebut dapat bergerak ke arah depan. Nah, itulah yang dimaksud dengan F aksi dan F reaksi. F aksinya adalah dayungan kita dan F reaksinya adalah perahu yang bergerak berlawanan arah dengan aksi yang kita berikan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini ada sebuah benda yang massanya 5 kg. Diberi gaya sebesar 10 Newton ke arah kiri, 5 Newton ke arah kiri, dan 30 Newton ke arah kanan. Kemudian yang ditanyakannya adalah percepatan benda tersebut. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Masanya yaitu 5 kg. Kemudian kita akan mencari sigma F atau gaya totalnya. Kita akan menggunakan persamaan F kanan dikurangi F kiri. Nah, gaya yang ke kanannya sebesar 30 Newton dikurangi F ke kirinya ada 10 Newton ditambah 5 Newton. 30 dikurangi 15 hasilnya 15 Newton. Jadi F-nya adalah 15 Newton. Nah, untuk mengetahui percepatan kita akan menggunakan persamaan hukum Newton 2. F sama dengan M dikali A. F-nya sudah diketahui 15 Newton, M-nya 5, kemudian A-nya yang dicari. Jadi A sama dengan 15 per 5, hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.